Halo teman-teman, selamat siang. Gimana kabarnya semua? Saya harap kita semua sehat-sehat dan juga diberikan rezeki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, hari ini seperti yang teman-teman lihat di depan kita kedatangan satu buah kolam terpal yang ukuran panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, dan ketinggian ini 50 cm ya, atau setengah meter. Jadi ini yang kolam terpal dengan seri A5. Katanya kalau untuk yang kecil kayak gini A5 sudah cukup katanya, cuma kita cek juga nanti ya gimana kekuatannya dan gimana kualitasnya ya. Kalau untuk bahan tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis, biasa-biasa saja. Dan ini saat ini kita sedang mengukur ya untuk membuat tembok pembatasnya. Ini adalah tembok pembatas ataupun dinding yang sangat sederhana yang kita buat dengan menggunakan bambu-bambu, karena di daerah sekitar kita tuh ada pohon bambu ya. Jadi menggunakan yang ada di daerah sekitar kita bahan-bahannya. Dan teman-teman apabila mempunyai budget lebih dan juga ingin rapi, bisa menggunakan kayu dan juga bisa menggunakan pipa yang dirakit sedemikian rupa membentuk kotak sesuai dengan ukuran pada kolom terpal ini. Nah, kita di sini menggunakan bambu ya teman-teman ya. Dan khusus bambu yang dibelah-belah seperti ini nih teman-teman nih. Bambu seperti ini lebih baik posisi yang dibelah di bagian dalam ini kita buat di luar, dan posisi luarnya dia ada di dalam. Kenapa seperti itu? Dari beberapa rangkum narasumber yang saya baca dan saya tonton, ini untuk menghindari serangga-serangga, karena serangga itu jalan dari celah-celahnya ini, dan kalau dia berada di luar dia tidak langsung menyentuh atau mengenai bagian terpal, karena seperti semut dia senang menggigiti terpal seperti ini. Itu sih dari info yang saya dapat dan saya coba terapkan di kolam ini. Ini adalah pertama kalinya ya kita membuat kolam terpal, dan mudah-mudahan nanti hasilnya ya walaupun seperti ini darurat ya, tapi mudah-mudahan hasilnya bisa memuaskan. Jadi ini rencananya akan kita tabur benih ikan lele, karena ikan lele itu cukup kuat. Tanpa oksigen yang banyak dia bisa hidup, dan juga dengan kapasitas atau jumlah yang padat juga dia bisa, dan tidak perlu aerator juga sih, tapi menggunakan aerator ataupun oksigen lebih baik ya. Dan kenapa kita harus menggunakan tembok seperti ini, dia agak rapat ya, dia rapat karena kalau saya pribadi di daerah saya ini banyak tuh peliharaan kita, ayam-ayam dan juga ada anjing, dan banyak ayam lepas tuh seperti ini tuh, ada yang lepas. Nah, ini agar mereka tidak bisa langsung menggigit atau mematok kolam terpal kita, dan juga kalau kita lewat membawa sesuatu benda tidak langsung menyentuh atau menusuk kolam terpal kita. Jadi lebih aman dia sebagai safety-nya atau guard-nya ya, pelindungnya. Jadi si putih udah terkokok. Jadi kalau saya tujuan utamanya untuk itu aja. Jadi nantinya kolam terpal ini saya harapkan lebih awet lagi. Yang harusnya misalnya masa pakainya 6 bulan, tak bisa jadi setahun, seperti itu teman-teman. Jadi setelah saya baca dan saya rangkum, selain tempat seperti ini, kualitas air juga menentukan hidup, tumbuh, kembang dari bibit ikan lele yang akan kita tabur nanti. Jadi setelah ini jadi, saya akan memperlihatkan perkembangannya. Setelah ini jadi nanti, saya akan membuat juga video rangkuman bagaimana cara kualitas air untuk pertama kalinya ya, berapa hari diendapkan dan apa saja campurannya, karena katanya ikan lele itu tidak bisa begitu dimasukkan langsung diberi makan, itu kurang baik katanya, dia harus ada penyesuaian dulu. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin melihat lanjutan
atau perkembangan dari kolam terpal kita, jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video ataupun rangkuman video yang lainnya ya. Karena rencana saya akan bahas juga mengenai ayam, dan kita juga punya kandang ayam di atas seperti itu, dan juga tanam-tanaman. Jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih.